Shalom, shalom, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau Bang Joel bisa bersama kalian pada kesempatan hari ini guys. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua ya kawan-kawan ya. Kita berjumpa kembali dalam live kita pada kesempatan sore hari ini ya kawan-kawan ya. Jadi Bang Joel sudah lama juga ya nggak live ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menunggu siaran-siaran terbaru di channel ini. Kali ini teman-teman kita akan saksikan ya bagaimana aksi Joseph Albert ya yang langsung membasmi kartun-kartun yang ada di TikTok kawan-kawan ya. Jadi mereka teman-teman di TikTok itu kartun-kartun di sana itu kawan-kawan, mereka itu kalau tanya sudah nggak pakai otak, nggak pakai nalar. Kenapa Tuhan Kristen bisa mati? Mereka tuh tidak percaya bahwa Yesus itu ya manusia ya Allah, ya kan? Makanya dia pertanyaan dari dulu tetap sama, kenapa Tuhanmu mati di kayu salib gitu ya? Itu pertanyaan-pertanyaan anak TK kawan-kawan. Mereka itu tidak bisa naik kelas, padahal teman-teman debater Kristen atau para apologet Kristen gitu ya, itu sudah menjelaskan dengan sangat baik, tapi otak mereka itu ajubillah. Nah, kali ini kita mau lihat dan saksikan bagaimana debat selengkapnya guys ya. Oke, selamat menyaksikan ya kawan-kawan ya. Oke, Bang Joel tampilkan dulu. Oke, kasih ayat dulu supaya mantap jiwa ya. Jangan kau menjadi serupa dengan debater-debater botol kawan-kawan ya. Oke, kita langsung aja simak guys ya. Saya lihat dari pendeta Esra Soro aja bang. Ya kalau kamu mengikuti Esra Soro berarti kamu Kristen. Kamu kan Islam, ngapain kamu dengerin kata pendeta? Saya punya bukunya loh. FYP bang. Ya kalau masalah FYP, masa kamu nggak baca data literatur kamu? Di Islam sendiri diakui Yesus dan Isa itu berbeda. Katanya sama bang. Kata siapa? Mantap. Kamu ngikutin Islam atau kamu ngikutin Esra Soro? Iya, kamu ngikutin Islam atau ngikutin Esra Soro? Islam. Yang nanya kenapa saya bilang beda nih, saya tunjukin ya literaturnya. Udah sering banget saya tunjukin sebenarnya, tapi ya saya tuh kalau ngambil buku itu sebenarnya agak malas teman-teman. Kenapa? Nah buku saya letakinnya nggak di dekat saya, meja saya tuh udah penuh dengan buku-buku juga, tapi buku-buku mata kuliah ya, pelajaran. Nih, buku literatur saya nih. Ya, nih buku literaturnya, bro. Ya, Isa. Nanti kita akan bandingkan dengan ini. Nih, Alkitab. Ini beda kok. Di sini juga dikatakan beda. Nih, buku tentang Isa. Nih. Ya. Ada lagi bro yang mau ditanyakan sebelum kita ganti dengan yang lain? Mungkin bro Raihan ada lagi? Kalau di Kristen hukumnya anak ngebunuh orang tua gimana bang? Dosa apa enggak bang? Ya dosa lah, melanggar 10 perintah Allah, jangan membunuh. Termasuk juga hukum tentang 10 perintah Allah, salah satunya hormati ayah dan ibumu. Ngaco kamu. Itu Yesus kan ngebunuh orang tuanya sendiri bang. Bunda Maria itu dibunuh sama Yesus. Sudah tahu arahnya mau ke sini. Dari mana kamu tahu Maria terbunuh? Dari mana? Maksudnya dicabut nyawa gitu, maksudnya kan mati. Nggak ada konsep pencabutan nyawa Islam. Makanya lu bilang juga, aduh, Maria terangkat jiwa dan raganya di sorga. Justru Maria dimahkotai di sorga. Baca dalam kitab Wahyu. Kita baca ya. Mana Yesus ngebunuh? Wah, Muhammad kali itu, nabi lu. Enak aja lu. Sampai ibunya dan bapaknya di neraka tuh. Bukan saya ngomong ya. Ustadz-ustadzmu tuh tanyain. Masih pada ribut. Bapaknya dan ibunya nabi ada di neraka apa di sorga? Ngurus sendiri ya. Jangan protes ke Joseph, protes sama ustadzmu, suruh selesain. Kita lihat dalam Wahyu 12. Kita baca Wahyu 12 ayat 1. Ini penglihatan Rasul Yohanes ya, perempuan dan naga. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan mata di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Wanita ini adalah Bunda Maria. Maria diangkat jiwa dan raganya ke sorga bro. Nggak ada dikatakan Maria dibunuh, dicabut. Bunda Maria tapi nanti mati gak bang?
Nanti hari terakhir gitu bang. Terangkat jiwa dan raganya ke sorga kok nanti mati. Ya wafatnya itu bukan karena dicabut-cabut nyawanya. Paham arti kata definisi bunuh nggak sih bro? Kamu tuh menggunakan kata BUNUH di room saya, untung saya nggak kena ban. Definisi BUNUH tuh artinya, kamu ngerti nggak sih BUNUH itu? Hah? Nih, Bunda Maria menginjak apa teman-teman? Bentuk apa ini Bunda Maria menginjak apa? Jangan fokus tulisan Arabnya, fokus ke bentuknya ini. Menginjak apa? Hah? Menginjak apa bentuknya? Bulan sabit, the crescent moon. Tahu nggak crescent moon itu lambang apa? Lambang imanmu. Lanjut, apa lagi yang mau kamu tanyakan? Padahal harusnya diinjak Bunda Maria ular ya, kenapa bulan sabit? Kejadian 3:15. Berarti Bunda Maria sampai sekarang belum wafat bang? Wafat secara alami bukan artinya dicabut-cabut, gak ada konsep cabut-cabutan nyawa. Gue gibes loh. Gak ada konsep cabut-cabut. Memang yang mencabut nyawa siapa sih bro? Memang yang mencabut nyawa siapa sih bro? Allah. Oh Allah mencabut nyawa. Berarti Allah ngebunuh Muhammad dong? Sesuai dengan logika yang sama, premisi yang sama. Kenapa? Kan sudah sejawab, saya juga ada dalilnya. Tapi sesuai dengan pemahaman yang sama, ketika kamu mengatakan Allah yang mencabut nyawa, berarti sama dong, Muhammad dibunuh oleh Allah. Tahu bang? Awam bang. Oh awam, udah kayak gini awam. Udah terjawab ya. Nggak ada konsep cabut-cabutan nyawa, dan itu definisi BUNUH juga kamu aneh. Maria terangkat jiwa dan raganya ke sorga. Kalau dalam gereja timur disebut dengan dormition, tertidurnya Theotokos dan terangkat ke sorga, jiwa dan raganya. Selesai. Makanya Maria dimahkotai di sorga. Ah, kenapa kamu tiba-tiba ketawa? Kamu cek itu ya, bro, cek psikiater ya, atau rumah sakit jiwa terdekat. Takutnya mental kamu terganggu. Selama kamu berada di dalam imanmu yang sekarang, bikin mentalmu juga terganggu kayaknya. Shalom Dom XAN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam toleransi bang ya. Maaf saya tadi bukannya numpang naik, enggak. Saya menghargai yang masih berbicara. Nggak apa-apa, karena saya perhatikan itu. Saya perhatikan kamu dari tadi di bawah pengen naik, pengen bertanya Yesus itu apa gitu kan? Masih bang penasaran. Maria sama Yesus tuh duluan mana sih? Kok banyak yang bilang kayak gitulah. Saya mau nanya kebetulan sama Bang Joseph sekalian kan. Secara kemanusiaan Yesus itu dilahirkan oleh perawan Maria, tetapi secara hakikat yang ilahi, karena Yesus ini sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, yang disebut dengan duinatur, dua kodrat. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 58 oleh Tuhan Yesus, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Maka hakikatnya yang ilahi, ini sudah ada sebelum kekekalan, sampai kekekalan. Makanya Yesus bilang tadi, Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Artinya ilahinya Yesus yang adalah firman Allah itu, yang ada di dalam jasmaninya Yesus, sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan segala sesuatu ada berkat dari firman Allah. Gitu. Oke baik. Terus maaf nih, Yesus kan disalib bang ya. Kamu sudah saya pernah bilang ya, kalau dalam sebagai Allah atau Yesus sebagai Allah? Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah. Tiga pribadi dalam satu hakikat artinya Allah. Jadi Yesus itu bagian dari Bapa gitu? Bukan bagian dari Bapa. Yesus itu adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi begini ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya dalam satu hakikat, yaitu Allah. Sama seperti kamu, hakikatnya manusia. Di dalam manusiamu ada tubuh dan jiwa. Atau ada orang yang menggunakan dengan prinsip trikotomi. Kalau saya, Gereja Katolik mengajarkan dikotomi, tubuh dan jiwa. Kalau trikotomi, itu nanti tubuh, jiwa, dan roh dalam kemanusiaan ini. Hakikatnya manusia, tubuh dan jiwa, atau tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya manusia, jiwanya manusia, rohnya manusia. Apakah ada tiga manusia di situ? Enggak, hanya ada satu manusia. Karena hakikatnya manusia. Itu kalau trikotomi. Dikotomi tubuh dan jiwa. Gitu. Jadi mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ketiganya pribadi yang berbeda tetapi satu kesatuan. Gitu. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 30 Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Artinya apa? Satu dalam hakikat.
Anda mungkin akan memberikan komentar, wah Tuhannya ribet amat, wah Allahnya nggak masuk logika, Allah kami dong masuk logika. Ya, congratulations, ya, semangat teman-teman, menyembah Tuhan yang sekecil logika kamu. Pede, lu nyembah Tuhan lu yang katanya masuk logika. Logika lu seberapa sih? Ngalahin Albert Einstein. IQ lu berapa? 78. Ya udah, Allah lu selevel 78 IQ lu. Karena Allah kami melampaui kami beyond, ya, beyond any each of us di dunia ini. Siapapun tidak dapat memahami Allah, makanya kami tidak akan pernah sampai kepada pemahaman Allah yang sempurna. Kalau kalian mengatakan Allah kalian masuk logika, ya silakan. Memang Allahmu berarti sekecil itu. Itu Mas Matt kurang lebih. Oh gitu. Jadi pada intinya Yesus itu juga pencipta bumi dan langit. Seperti itu, Ki? Ya, karena kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Kita baca. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala, perhatikan, segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari yang telah dijadikan. Melalui sang firman segala sesuatu jadi. Firman yang dimaksud di sini adalah sang Hologos atau Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyebab segala sesuatu dijadikan. Karena melalui Yesus Kristus yang adalah firman Allah, segala sesuatu dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Kalau dalam bahasa Arabnya, fil bad'i kanal kalimatu, wa kanal kalimatu indallah, wa kanal kalimatullah. Bahasa Yunaninya, en arche, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Clear? Nanti Anda buka dalam Ibrani lagi nih. Dalam Ibrani 1, ini dalil juga. Kita lihat dalam Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 13. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat. Siapa anak Allah di sini? Ialah Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 3:16 jawaban kita. Siapa anak tunggal Allah, siapa anak Allah ini? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengkaruniakan putranya yang tunggal, the only begotten son. Siapa dia? Yesus Kristus. Maka dalam Ibrani 1 ayat 5 sampai 13 ketika perikopnya berbicara anak Allah lebih tinggi daripada malaikat, ini merujuk kepada Yesus. Perhatikan dari ayat 8, Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 13. Saya bacakan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi teman-teman sukutumu. Ayat 10 perhatikan. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus pencipta alam semesta juga? Ya karena melalui sang firman, itulah Allah menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 tadi dalil yang mendasari itu semua. Maka dalam Ibrani 1 ayat 11, ayat 10 sampai 11 ini dipertegas bahwa peran Yesus di sini juga menjadikan alam semesta segala sesuatu. Gitu. Oke, saya ke pertanyaan inti saya. Kalau memang Yesus itu Allah dan itu memang bagian dari maksudnya satu Tritunggal dengan Bapa, di dalam Bible itu ada ayat yang mengatakan begini. Kenapa iblis itu sempat menguji Yesus sedangkan iblis tahu bahwa itu adalah bagian dari Bapa? Mohon bisa dijelaskan, kalau memang Yesus itu Allah, seharusnya iblis kan ciptaan Allah. Kenapa dia menguji Allahnya sendiri seperti itu? Satu, Anda tadi bilang saya lihat di Alkitab. Saya tanya dulu, Alkitabnya di ayat berapa? Di kitab apa? Di bab apa? Di Injil kah? Di Perjanjian Lama kah? Perjanjian Baru kah? Dua, iblis bukan ciptaan Allah. Tidak pernah Allah menciptakan iblis. Lalu yang ceritakan iblis siapa? Enggak, Anda jawab dulu pertanyaan pertama. Anda lihat itu di ayat mana? Di Alkitab mana? Di Alkitab mana, sorry. Di bab apa, kitab apa? Apakah dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Oh, mungkin Perjanjian Baru ya, saya juga nggak ingat juga mungkin. Itu. Tapi ketika ada pernah saya membaca gitu. Ya, ketika berbicara saya pernah membaca gitu. Ya, kalau pernah membaca pasti tahu lah referensinya. Diskusi akademis loh, ini. Diskusi akademis itu jadi ketika misalkan gini,
Kalau kamu perhatikan orang-orang di televisi, di YouTube, ya, di podcast-podcast itu kan kalau ngomong mereka pakai referensi, pakai dalil. Kalau saya pernah melihat, saudara pernah berbicara di salah satu artikel yang saya baca di media massa online, judul artikelnya, nah, itu contoh. Kalau Anda sudah membuat narasi yang mengarah kepada klaim, buktikan klaimnya. Di mana ayat Alkitabnya. Jadi kita di sini nggak terbodohi gitu. Kan di sini gini loh teman-teman. Bentar ya Pak, saya mute dulu karena berisik. Di sini itu kan yang dengerin itu nggak cuma saya. Kalau cuman berdua kita ngobrol ngopi santai itu sambil ngudut nggak apa-apa. Tapi yang denger 1.400 orang. Apa bisa jamin 1.400 orang tuh paham apa yang Anda maksudkan dan ayat mana yang Anda maksudkan? Jadi harus bertanggung jawab. Saya bisa seperti itu. Saya yakin yang penting, bisa nggak teman-teman? Boleh nggak misalkan saya ngomong gini, saudara yang Kristen, saya tahu ayatnya, tapi nggak usah saya kasih tahu ya. Tapi ada ayat dalam Alkitab begini. Saudara terima nggak yang Islam? Ya, wah Joseph bohong, mana buktinya? Nah, itulah rasanya. Maka ketika ngomongin tadi sudah mengklaim, saya pernah baca, ada di Alkitab, nah buktikan, gitu. Saya bisa jawab, saya tahu di dalam Alkitab mana, saya tahu. Tapi bukan saya yang bertanggung jawab untuk membuktikan itu. Yang bertanggung jawab itu Bisa Anda. jawab. Di ayat mana? Siap. Di Matius 4:1-11. Matius 4 ayat 1, pencobaan di padang gurun perikopnya. Pertanyaan Anda, kenapa Ya, iblis itu. kenapa iblis yang diciptakan Allah? Nah, tadi saya sudah koreksi. Iblis tidak diciptakan Allah. Lalu menurut Kristen siapa yang menciptakan iblis? Iblis itu bukan ciptaan. Iblis itu adalah konsekuensi malaikat yang jatuh. Allah menciptakan, kita baca dalam Kejadian. Saya baca dalilnya apa ya? Iblis itu kan buruk. Iblis itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, sedari mula iblis adalah bapamu. Dialah bapa segala dusta. Berarti kalau ngomongin soal dusta berarti buruk. Nggak ada kebaikan di situ. Kita lihat mengenai penciptaan. Apakah Allah menciptakan sesuatu yang berdusta, sesuatu yang bodoh, sesuatu yang buruk? Nggak. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 31. Saya bacakan buat Anda semua. Bacakan buat kamu ya. Simak tentang penciptaan. Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Perhatikan ya, saya ulangi lagi. Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang itu dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi Allah menciptakan semuanya baik. Nggak ada iblis. Loh kalau misalkan iblis itu kan jelek, buruk, menghasut, pendusta. Jadi nggak ada iblis itu. Jadi pertanyaannya, iblis itu siapa Joseph? Bagaimana? Nah, jawabannya adalah iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Malaikat yang memberontak. Sehingga kehendak bebas yang Allah berikan kepada malaikat dan manusia, karena malaikat ini makhluk roh, saudara, kejatuhannya kekal, nggak bisa bertobat. They don't have any time, they don't have any change untuk repent. Bukan manusia. Manusia itu makhluk daging dan roh. Makanya kejatuhannya bisa bertobat. Tapi kalau kejatuhan seperti malaikat, karena dia makhluk roh, maka kejatuhannya kekal. Sehingga malaikat yang jatuh disebut dengan iblis. Kalau dikatakan, tapi kan tetap aja iblis itu ciptaan. Pahami arti kata ciptaan. Ciptaan itu artinya Allah menjadikan sesuatu dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sedangkan perhatikan, iblis ini adalah malaikat yang sebelumnya taat, kemudian memberontak. Ini bukan ciptaan. Ini namanya kejatuhan oleh karena malaikat itu sendiri yang memberontak. Bukannya Allah yang membiarkan, berarti Allah ini sebenarnya ngeprank kita. Enggak. Karena kehendak bebas itu tadi, Allah memberikan kehendak bebas kepada malaikat dan manusia. Saya ulangi sekali lagi, yang membedakan adalah karena malaikat ini makhluk roh, sehingga kejatuhan malaikat ini kekal. Sekali lagi saya ulangi, they don't have any change, they don't have any time untuk repent. Gak punya kesempatan, gak punya waktu untuk bertobat. Kenapa? Karena kekal kejatuhan makhluk roh ini beda dengan manusia. Manusia karena makhluk daging dan roh, maka bisa diselamatkan oleh karena siapa? Tuhan kita Yesus Kristus yang datang, yang menyelamatkan kita dari upah dosa yang adalah maut itu. Gitu loh. Tapi jadi, kan, mohon maaf Mas Joseph, tapi kan intinya sama, bahwa semula kan memang iblis itu sebelumnya kan malaikat, sama halnya seperti manusia. Manusia diciptakan semuanya baik, tapi ada yang jatuh di dalam dosa.
Di malaikat sendiri pun juga sama, semuanya baik awalnya. Terus ada satu malaikat yang memang jatuh dalam dosa karena iri terhadap. Ya. Dengarkan saya. Kamu masih pemahamannya takdir, itu yang salah. Seolah-olah Allah menetapkan, oh ini nanti dia bakalan jatuh, nanti manusia bakalan berdosa. Itu kan takdir kan, percaya kepada qada dan qadar sesuai dengan rukun iman. Nah itu salah Pak, nggak ada di kurikulum. Nggak ada, makanya dari tadi dengarkan saya dari tadi ngomong kehendak bebas, nggak ada takdir. Allah itu tidak pernah menghendaki makhluk ciptaannya itu binasa. Dalilnya di mana? Joseph 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kita baca. Saudara bisa buka 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Inilah yang berkenan di hadapan Allah dan Tuhan juru selamat kita. Ayat keempatnya, yaitu yang menghendaki supaya semua orang selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Allah menetapkan manusia selamat, bukannya ada yang binasa, ada yang selamat. Itulah konsep takdir. Kan kalau takdir dalam Islam itu kan ada yang selamat, ada yang binasa. Ada yang kaya, ada yang miskin. Perhatikan tadi dalilnya. Menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Konsep takdir inilah kalau dalam salah satu iman yang melenceng dari kekristenan disebut dengan double predestinasi. Itu yang tidak pernah sesuai dengan Alkitab dan itu mirip dengan konsepnya Islam yang disebut dengan takdir. Kita hanya mengenal predestinasi, single predestination. Artinya apa? Allah hanya menetapkan sekali, yaitu selamat, keselamatan, bukan kebinasaan. Gitu. Ya. Jadi kehendak bebas di dalam diri manusia, termasuk malaikat, itu bukanlah suatu hal yang kemudian Allah campur adukan, enggak. Providensia Dei tetap ada penyelenggaraan Allah, tetapi bukan berarti Allah yang kemudian menyeting, tahu nggak, setting. Oh ini manusia ini nanti saya program ini dia jatuh, enggak. Gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Makanya pemahaman Anda berusaha untuk masukkan ke kami itu sudah sangat salah, saudara. Ya di kami nggak ada takdir. Even nanti kamu jelasin, oh kan ada takdir mubram, takdir mu'alak, takdir yang bisa diubah dengan bagaimana kita kerja keras, takdir yang tidak bisa diubah. Saudara, saya sudah pernah kesaksian, saya sudah pernah sharing. Saya juga pernah discuss sama saat ketika saya masih jadi Islam. Salah satu topik bahasan saya dengan ustadz saya waktu itu. Saya bilang, meskipun bisa diubah, kalau misalkan Allah tidak mengizini, kalau tidak ada biiznillah, kalau nggak ada kata izin dari Allah, kalau Allah tidak mengiyakan, apakah masih bisa Ustadz? Dia bilang enggak. Ya udah, lingkaran setan, makanya buku tetap di situ aja, tetap harus ada ketetapan dari Allah. Ujung-ujungnya, ya kan? Mau takdir mubram, takdir yang bisa diubah atau tidak bisa diubah, kalau Allah tidak mengiyakan, apa yang kamu usahakan nggak bakalan bisa. Itu dalam Islam. Makanya konsep takdir itu agak nyeleneh. Mau kalian lari ke takdir mubram dan takdir mu'alak, nggak bakalan bisa. Tetap harus ada Allahmu itu yang menyetujui, approval, accept. Paham ya? Silakan Mas Matt, apalagi pertanyaannya? Berarti iblis itu ketika jatuh keinginan dia sendiri gitu. Kehendak bebas dari malaikat yang Allah. Jatuh, bukan iblis. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh. Oke. Nah, padahal tahu kalau memang Yesus itu memang satu Tritunggal dengan Bapa, kenapa tetap masih diuji? Itu maksud saya begitu. Kemanusiaan yang diuji. Karena Yesus itu kalau ngomongin soal pengujian kemanusiaan, itu Anda lagi ngomongin kristologi. Ngomongin Tritunggal, ini teologi. Ini teman-teman harus perhatikan. Tritunggal itu teologi. Mengenai Kristus itu kristologi. Kristus logos. Mengenai Kristus. Ilmu tentang Kristus. Jadi jangan mencampur adukan kristologi dengan Tritunggal. Kecampur aduk jadinya, nggak nyambung. Ya, kamu lagi ngomongin kristologi, nggak usah disangkut pautin dengan teologi tentang Allah Tritunggal, tentang Allah. Paham ya? Jadi memahami bagaimana Kristus, kita baca dalilnya, Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 15, saudara buka. Ibrani 4 ayat 15, dikatakan apa? Ya, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Ayat 15. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah
supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itu ayat dalilnya loh. Yesus itu bukannya nggak bisa dicobai, baca Ibrani 4:15. Ya. Sebab itu imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala kemanusiaan. Yesus itu sama seperti kita, saudara. Dalilnya mana lagi? Ibrani 2 ayat 17 kita baca. Ibrani 2 ayat 17. Ayat 14 kita baca. Ayat 14 kemudian ayat 17. Karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, ia juga menjadi sama. Yesus menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka kok. Jadi kemanusiaan Yesus itu sama seperti kita. Makanya gini loh. Yesus itu nanti dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu dikatakan apa? Dalam Roma. Yesus sebagai Adam yang baru. Ya. Yesus itu sebagai Adam yang baru, Pak. Dikatakan dalam Roma. Kita baca ya. Kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aduh. Saya kalau udah ada suara itu jadi nggak fokus saya. Kita buka Roma 5 ya. Roma 5 sebentar teman-teman. Ya, saya tidak hafal bunyi ayatnya, tapi saya hafal ayatnya di mana ya. Ayat berapa, pasal berapa saya hafal, tapi bunyinya itu nggak semuanya saya hafal. Roma 5 ayat 12 kita baca. Roma 5 ayat 12 sampai dengan, kalau saudara mau baca satu perikop, Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21. Perikopnya Adam dan Kristus. Kita baca dari ayat yang ke-15. Kita baca. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita baca. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, maut terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Perikopnya Adam dan Kristus, kelihatan nggak ya? Oh, saya balikan kamera supaya. Ya. Jadi Yesus itu teman-teman, kemanusiaannya itu adalah mengambil Adam yang baru. Nih. Aduh. Sorry. Nih. Ya. Nih. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 20 berapa tadi? 21 ya. Adam dan Kristus. Jadi Kristus ini tipologi Adam. Jadi teman-teman banyak yang nanya, banyak yang penasaran. Kenapa Yesus itu merasakan lah tipologi Adam, teman-teman? Ya nggak? Tadi kan sudah saya bacakan dalilnya Ibrani 4:15. Imam besar yang kita punya juga turut merasakan pencobaan. Nah, tipologi Adam dicobai, Yesus juga dicobai. Hanya saja ketika dia dicobai, ia tidak berhasil. Kita lihat lagi Ibrani tadi. Nih, Ibrani 4 ayat yang ke-15 tadi ya. Nih, Ibrani 4 ya. Ibrani 4:15, baca di sini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama, perhatikan, seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Kenapa? Karena Yesus ini sebagai Adam yang baru. Gitu loh. Ini tipologinya teman-teman yang Islam. Nah, ketika dia tidak berhasil dicobai, maka Yesus ini tidak takluk di bawah maut. Inilah kenapa dikatakan Yesus mengalahkan maut dari poin ketika dia dicobai iblis. Dia tidak berhasil. Iblis tidak berhasil untuk mencobai Yesus. Bahkan kalau kamu mau baca dalam Matius 4 yang kamu kutip tadi, Pak, siapa namanya? Pak Masmed. Nih, kalau kita baca balik dengan Matius, fokus kepada Matius. Di sini Anda bisa lihat sendiri kuasa Yesus itu. Ya. Kuasa Yesus itu langsung memberikan perintah untuk iblis itu supaya mengenyah. Gitu kan? Gitu loh. Ya. Jadi kemanusiaan Yesus dicobai karena itu tadi. Udah ada dalilnya ya. Sebab dalam segala hal ia menjadi sama dengan kita. Nah kan karena ada kemanusiaan. Kemanusiaan ini menjadi Adam yang baru.
Oke, gini Bang Yosef, menurut iman kami, semua di dalam dunia dan alam semesta, termasuk iblis, itu kan tunduk kepada Allah. Itu menurut keimanan kami. Lah, yang ingin saya tanyakan, kondisi saat ini, maksudnya untuk imannya Kristen itu, iblis itu tunduk kepada siapa? Atau memang dia tidak tunduk kepada Bapak itu sendiri? Kamu yakin Gimana iblis menurut di Bang dalam Yosef? imanmu itu tunduk kepada Allah? Tunduk. Bukannya kerja sama, making up gangs atau teams, kerja kelompok. Tunduk sama Allah, tapi dia memang tugasnya adalah memang untuk menjerumuskan manusia, karena dia Iya. memang iri dengan Adam dan Hawa awalnya. Ceritanya begitu. Bukan ceritanya, memang seperti Dia itu. tidak mau, ya dia tidak mau menghormati Adam dan Adam, atau tidak mau tunduk dengan Adam karena dia merasa lebih tinggi dari Adam. Makanya Jangan kayak tugasnya gitu. iblis adalah untuk menggoda Memangnya Allah manusia, suruh iblis sujud? gitu. Hmm? Tapi Emangnya Gimana? Allah suruh iblis sujud? Ini satu-satu dong. iblis itu kan tetap Allah, tapi memang dia tempatnya di neraka. Ya Dengerin sujud ya, saya. sujud tunduk dengan Allah, tapi dengerin. tidak mau tunduk atau sujud dengan Adam. Aduh, sinyalnya nih orang nih ngerocos mulu. Nah, Aduh, nih saya menurut bukakan buat Kristen kamu sendiri ya. itu iblis tunduk. Dengerin saya, Siap. kamu tuh sinyalnya Terima udah kasih, ya. nyocot aja. Dengerin ya, dengerin. Satu-satu nih, satu-satu ya. Sebentar, kita buka dulu ini. Saya buka Qurannya lewat online ya. Karena kalau buka lewat mushaf langsung nanti saya dibilang nggak sopan karena belum wudhu ya. Kita nanti, teman-teman, nanti kita buka dalam Yohanes dulu. Saya belum buka kamera belakang ya. Maaf, maaf, maaf. Bentar ya. Bentar ya. Waduh, putih sekali. Saya lagi di surga ini, teman-teman. Lebih putih daripada nabinya mereka ya. Ini masih kamera depan, sorry. Kita buka dalam Injil Yohanes. Kaget saya, putih semua begitu ya. Yohanes 8 ayat 44. Kita bacakan dulu ya saudara ya. Yohanes 8 ayat 44. Terima kasih teman-teman yang sudah tap layar memberikan berkat boleh gift. Terima kasih, Tuhan berkati selalu. Yohanes 8 ayat 44 yang kita baca di sini. Mana 44? Mana ini? Nih. Kita baca ya, kata Tuhan Yesus mengenai iblis ini teman-teman. Mang Mas Pet juga perhatikan. Kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Baca di sini. Ia di sini merujuk kepada iblis. Ia adalah BUNUH manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Aku bilang iblis nunduk di depan Allah. Saya bilang tadi bukannya kerja sama. Lihat di sini. Nih. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Baca artinya. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya. Kita baca. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Once again saya bacakan, saya garis bawahi di sini. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kenapa Allahmu ini disebut dengan nama lainnya adalah Khairul Makirin? Khairul Makirin itu adalah the best deceiver bahasa Inggrisnya, teman-teman. Tahu nggak the best deceiver apa? Penipu yang ulung. Nih, Itu kan hanya berlaku untuk orang kafir saja, Bang Yosef. hanya Tapi orang kalau kafir bagi saja. orang yang taat kepada Allah, iya. Jadi Kalau ayat itu Allah kan itu, menjelaskan Allah untuk orang itu kafir. suka, oke. Jadi Allah itu menipu orang yang kafir aja gitu. Iya, kalau memang kafir kan memang tidak bisa dimaafkan untuk dosanya. Oke, enggak, sebelum Dia penghuni kemaafan neraka. masalah konsep pemaafan dosa atau forgiveness atau apapun itu ya. Pertanyaan saya,
Berarti Allahmu itu nggak mau supaya semua orang selamat gitu ya? Apa sih yang ditutupi dari Allah itu apa sih? Maksudnya kenapa Allah bisa menipu orang kafir? Thank you Kak Shin, thank you, God bless. Apa sih yang Allah tipu dari orang kafir? Berarti kalau misalkan pakai konsepnya Bang Masmed yang bilang bahwa orang kafir itu ditipu Allah, berarti Allah menghendaki supaya mereka tetap kafir gitu ya? Sehingga Allah menipu mereka gitu ya? Pada saat itu kan Rasulullah datang untuk menyadarkan penyembah berhala, bahkan dari zaman Ibrahim kan, untuk bisa Oh, di menyadarkan mana di bahwa sini dikatakan pada sebetulnya kita saat itu tidak. Rasulullah itu di mana? Maksudnya gini, perintah sujud kepada Allah itu kan sudah ditanamkan oleh para nabi gitu. Bahkan dari Ibrahim sendiri pun juga mencegah untuk penyembahan berhala. Nah, orang yang dimaksud orang kafir di sini adalah berhala, artinya menyekutukan atau menyembah selain Iya, dengerin. Allah. Betul, kafir itu berarti penyembah berhala, menyuhankan selain Allah, betul. Saya sepakat dengan itu. Berarti Allah tidak mau menyadarkan mereka. Daripada menyadarkan mereka, Allah malah membalas tipu mereka gitu. Jadi kalau mereka menipu Allah dengan cara menyembah berhala, berarti Allah menipu mereka dengan cara seperti apa, bro? Itu poin pertanyaannya. Tahu nggak poin artinya pas klimaksnya? Berarti Allah tidak menginginkan mereka itu sadar dan bertobat. Perhatikan, ini Allah ini udah ketampol dengan ini. Yohanes 8:44 dikatakan apa? Sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Dan Tuhanmu sendiri itu bukanlah ilah yang benar. Sebab apa? Tadi saya sempat buktikan ya. Saudara baca dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. 1 Timotius 2 ayat 3 nih, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Kita baca di sini. Nih, saudara bisa baca di sini. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang baca di sini, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi bukan penipuan. Justru Allah menghendaki mereka semua selamat. Jadi ibaratnya begini, saya kasih juga ya. Jadi begitu luar biasanya Tuhanmu yang katanya Maha Pengasih justru balas dendam, bro. Begini Bang Yosef, artinya kan kondisi pada saat itu Yesus Kristus kan berbeda dengan Kok Yesus nabi-nabi yang lain. Kristus larinya ke Yesus Kristus? Bentar dulu, kok larinya malah ke Yesus? Jelasin dulu Tuhanmu. Nih, saya kasih dalil tambahan lagi. Saya buktikan bahwa Allah kami Maha Rahim, Maha Kasih, bro. Saudara, Allah kita Maha Kasih, beda dengan Allah mereka. Kita buka lagi dalilnya dalam Matius 5 ayat 45. Nih. Matius 5 ayat 45, kita baca di sini. Nih, baca ya. Baca baik-baik, perhatikan. Ada yang bilang katanya, itu namanya keadilan Joseph, jadi Allah kami balas tipu daya. Lah, kamu tahu nggak? Selain atribut Allah yang maha adil, atribut Allah itu apa teman-teman? Maha kasih dan maha penyayang, betul nggak? Itu kan nama Tuhanmu Islam. Ketika kalian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan artinya dengan menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mana maha pengasihnya berarti? Kita bandingkan dengan Allah kita. Baca Matius 5 ayat 45. Kita baca. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Perhatikan. Look at this, pay attention. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Luar biasa loh Allah kita. Nggak membeda-bedakan. Ini yang disebut dengan betul-betul maha adil. Nggak ada perbedaan. Allah tetap menerbitkan perumpamaannya. Allah tetap memberikan rahmat. Allah tetap memberikan berkat. Allah tetap menerbitkan matahari bagi orang jahat dan baik. Ya, bagi orang yang fasik maupun orang yang benar. Tuh. Beda dengan Allahmu tadi. Jadi di mana maha pengasih dan maha penyayang? Begini Bang Yosef. Coba dijawab. Ini menurut kami ya, kami memandang Yesus Kristus pada zaman beliaunya turun atau dilahirkan. Iya, itu tadi kan menyebutkan kan Tuhan orang Kristen kan. Lagi komparasi katanya kamu mau bahas tentang Tuhanmu. Ya. Kok malah bahas ke Tuhan saya? Tuhan saya sudah itu. Udah tadi dalilnya banyak. Kok nggak mau bahas Tuhanmu?
Memang Tuhanmu Yesus? Kan lagi saya tanyakan Tuhanmu. Kok kamu malah ke Yesus? Apa Yesus itu Tuhanmu ya? Gimana bro? Luar biasa ya. Thanks to be God ya ternyata. Syukur kepada Allah, ternyata kita mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, Allah yang benar itu Allah yang maha kasih. Betul-betul maha kasih teman-teman ya. Salut gitu. Saya lagi nanya Tuhanmu gitu. Gimana, mau dijawab atau enggak? Kalau nggak dijawab, oke, silakan tinggal bilang, Joseph, saya tidak bisa jawab. Boleh saya tanya aja? Nah, jadi teman-teman di sini nggak bingung gitu. Kan lagi ngomongin Tuhanmu, tapi malah ngomongin Tuhan saya gitu kan. Nggak apa-apa kalau nggak bisa jawab, nggak ngomong aja gitu. Biar yang teman-teman di bawah tuh nggak, hah? Oke, saya jawab. Saya jawab silakan. begini. Kalau Allah kami itu memang tidak ada ampun bagi orang kafir itu. Jadi kan kenapa diturunkan Nabi itu kan untuk istilahnya menyadarkan mereka bahwa mereka itu harus sujud kepada Allah gitu. Itu jawaban saya. Makanya Jadi Allah itu sendiri tidak mau keras dengan mengampuni- ayatnya. Allah itu tidak mau mengampuni orang-orang kafir gitu ya? Sepanjang memang mereka tidak mau sadar gitu Oh, untuk menyembah Allah. bukan hanya gitu. tidak mau mengampuni bro. Saya mau tampilkan dalil lagi bro. Kamu kan nggak pakai dalil. Nih. Kamu bilang Oke. Tuhanmu nggak mengampuni kan? Nggak hanya mengampuni bro. Kita lihat perbuatan Tuhanmu. Selain tidak mengampuni, kemudian berdusta, membohongi, membalas tipu daya. Kita lihat. Baca apa yang dilakukan oleh Tuhanmu. Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunukum minal kuffari. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak cuman Allah itu tidak mau mereka bertobat, Allah membalas tipu daya, kemudian apalagi herul makirin, tapi Allah juga apa? Memerintahkan kalian untuk saya nggak mau ngomong lebih lanjut ya. Allah kami seperti itu. Dia memang tegas dengan di Quran kami. Jadi nggak punya Bahwasanya- kasih sayang gitu maksudnya. Nggak punya seperti Matius Untuk nggak bisa orang kafir. Untuk orang kafir. Iya. Untuk Nih, orang saya kafir. bacakan lagi ya Pak ya. Iya, Nih. bukan untuk iya. Nih, saya bacakan lagi Pak. Orang kafir itu kan artinya orang penyembah berhala ya. Bahkan di sini Alkitab Iya. lebih tegas lagi mengenai orang yang jahat nih. Saya bacakan sekali lagi. Ini belum Iya. bisa ada pembandingnya nih. Matius 5 ayat 45. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab ia menerbitkan, perhatikan, menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat, yang saya garis bawahi, maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Nih, orang kafir itu Iya. orang jahat dan orang tidak benar bukan? Ini masuk kategori. Iya, betul. Ya sudah, nah Allah kami bisa seperti ini, tetap memberikan berkat dengan perumpamaan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang tidak benar, bagi orang jahat maupun orang yang baik. Begitu simpelnya. Nah, kenapa Tuhanmu justru pilih-pilih? Oke, karena pada saat Yesus Kristus itu lahir di Kok pada saat zamannya Yesus Kristus? di abad ke-1, iya, itu kan memang tidak ada orang kafir. Memang dia kan ditugaskan untuk mengenapi Taurat gitu loh. Kata siapa Jadi nggak ada orang zamannya kafir? berbeda. Tahu dari mana? Kamu dari mana? Kau tahu dari mana? Kafir itu sesat gak menurut kamu? Di zaman Sesat. Yesus ada orang kafir, Sesat. ada orang sesat. Kita baca, kamu nggak pakai dalil dari Contohnya? tadi saya ngomong. Oke, saya kasih contoh nih, saya bukakan Oke. dulu. Ya, ngasal kamu ngomong dari tadi. Untung saya masih sabar. Kalau nggak sabar saya udah turunkan dari tadi, nggak pakai data. Matius 22, nih perikopnya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Matius 22 ayat 29 sampai 32. Kita baca di sini. Yesus menjawab mereka, baca di sini apa? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi di sini ada orang kafir nggak di zaman Yesus? Ketika Yesus bilang sesat. Nih, ada. Sok tahu kamu. Nggak pernah baca Alkitab. Sesat itu belum tentu kafir. Orang sesat itu belum tapi kafir.
orang kafir itu udah pasti sesat. Masa kamu bilang orang penyembah berhala nggak Oh sesat? iya, kalau orang kafir pasti sesat, tapi orang sesat belum tentu kafir. Banyakan ngomong, kamu wasting time. Saya ngomong sama kamu nggak ada data, nggak ada dalil. Ya, nggak ada dalil, nggak ada data. Kok mau ngomong gitu panjang kali lebar? Jangan ya, Dek ya. Jangan. Ngomong pakai data, ngomong pakai dalil gitu kan. Jangan opini pribadi. Saya dari tadi open kamera untuk menunjukkan dalil-dalil itu kan effort juga ya. Terus juga menunjukkan bahwa saya benar-benar sungguh-sungguh gitu. Ada dalilnya. Gitu. Ada dalilnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Dari tadi saya pakai dalilnya itu untuk membuktikan semuanya dari omongan-omongan dia, kita buktikan semuanya. Kita lanjut ya. Shalom, Sin. Halo, shalom. Halo, Saya shalom. masuk tidak ya? Jelas. Iya, iya, iya. Salam. Ini tadi diskusinya sangat menarik sekali ya. Salam toleransi semuanya. Oke, salam toleransi bro. Salam toleransi juga. Silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya mau nanya nih. Saya sih mungkin nggak gitu baik mengenai masalah data, dalil atau apapun. Cuma tadi saya saya mendengar bahwa ada suatu topik di mana topiknya itu mengatakan bahwa Allah dengan Allah itu berbeda. Oke. Jadi bukan berbeda, hanya penyebutannya aja, actionnya aja. Oke. How to pronounce gitu. Oh iya, itu Allah, berarti. Allah itu penyebutannya aja yang berbeda gitu. Oke, makasih. Berarti saya juga mau lanjut nih kalau gitu. Tadi kan ada buku ya yang dikasih lihat. Itu buku apa ya yang yang mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu berbeda? Oke, bentar aku tunjukin ya. Iya. Kelihatan ya? Itu buku apa ya? Profesor Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi ya? Iya, ini buku dari Islam. Ini literatur Islam mengenai Isa. Jadi dari buku ini kurang lebih kalau boleh saya minta rangkumannya, ini menyebutkan bahwa Isa dan Yesus berbeda ya? Di sini tidak secara eksplisit, Kak Shin dan teman-teman. Tetapi pernah waktu itu saya bedah ya, dari mulai kan gini, nggak mungkin kita bedah satu persatu dari mulai perjalanan hidup, dari oe-oe-nya antara Yesus dan Isa, sampai dengan kematiannya dan seterusnya gitu kan nggak mungkin ya. Tapi kita yang krusialnya aja gitu. Dari proses kelahiran, dari dua peristiwa, saya ambilnya dari main event, dari peristiwa yang pertama dan utama. Yang pertama itu mengenai kelahiran, dan yang kedua itu mengenai penyaliban, ya nggak? Oke, betul. Nah, saya kalau boleh suruh jelasin dikit, saya boleh ya, bro ya? Nggak apa-apa kan? Boleh bro. Oke. Soalnya ada yang menarik itu kan yang paling utama. Oh maaf, saya potong sedikit boleh nggak Mas Joseph? Nggak apa-apa. Sembari saya lagi buka halamannya. Soal begini, kan yang paling krusial dalam ajaran agama Islam dan Kristen yang saya ketahui adalah perbedaan di kelahiran dan penyalipan dari kedua tokoh ini ya. Saya nggak berani nyebut satu orang dulu deh. Betul. Karena ada beberapa ulama, beberapa ahli yang mengatakan bahwa Isa itu berbeda dengan Yesus. Ada yang mengatakan Isa itu sama tetapi memiliki beda nama aja. Jadi saya juga masih belum dapat nih dari historicalnya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kan kalau di Islam, makanya saya mau menggarisbawahi dulu ya. Bisa jadi saya salah, tolong dikoreksi. Kalau di Islam itu kan si Yesus seperti yang diketahui adalah dia disalibkan, bangkit. Lalu kalau di Islam si Isa itu digantikan oleh Judas Iskariot. Benar tidak ya? Oke, jadi kita jangan pakai kata si ya. Oh, maaf. Iya, nggak apa-apa. Yesus dan Isa aja gitu. Yesus Kristus dan Isa. Tapi sebelumnya kalau boleh saya tahu Bang Sin, mohon maaf sebelumnya ya. Mohon maaf aja. Bang Sin ini dari keyakinan apa ya sebelumnya? Oh, saya deism. Saya dulu itu saya belajar Kristen, lalu sempat belajar agama Islam. Lalu habis itu saya menemukan adanya kejanggalan dari
dari Islam. Jadi saya memilih untuk kembali ke Kristen lagi, tetapi akhirnya saya memilih jadi deism. Oke. Kita akan coba jelaskan secara runut mengenai perbedaan Isa dan Yesus. Kita ambil dari ini. Kenapa? Jadi gini Bang Shin dan teman-teman semuanya. Kenapa Joseph beli ini? Anda boleh buka Al-Quran kebat-kebet, bolak-balik, tidak akan ada cerita Isa yang lengkap. Paham nggak? Nggak selengkap ini. Saya boleh kasih spoiler. Ini halaman-halamannya. Sorry, ini ntar kena report, saya lupa minggirkan ya. Lanjut ya. Ini nanti ada halamannya sebentar. Ini baru kata pengantar. Nah ini daftar isi. Oke. Nih. Ini sangat lengkap sekali. Lebih lengkap daripada Al-Quran yang saya bingung. Gitu. Lebih lengkap daripada Al-Quran yang saya bingung teman-teman. Jadi kalau ada orang Islam, kenapa nggak pakai Al-Quran aja? Emangnya lengkap Quranmu? Sekarang kalau misalkan Bang Shin juga tadi, saya nggak berniat untuk menyudutkan ya. Jadi teman-teman paham. Enggak. Memang Saya nggak merasa disudutkan. nada saya seperti ini. Nada saya seperti ini. Jadi ketika saya boleh confirm dulu, saya tanya sama teman-teman Islam, termasuk Bang Shin yang dulu pernah belajar Islam dan saya juga belajar Islam. Teman-teman tahu nggak secara precisely tempat di mana Isa putra Maryam itu dilahirkan? Lokasi mungkin? Ada yang tahu nggak? Di Al-Quran disebutkan nggak? Enggak disebutkan. Saya Nggak baca. disebutkan. Good. Betul. Di sini disebutkan loh, anehnya. Yang gua heran, teman-teman, yang saya heran teman-teman semuanya Bang Shin. Gua nggak tahu ini sumbernya dari Al-Quran atau bukan. Padahal harusnya kalau misalkan ngomongin soal kisah Nabi atau hukum-hukum Islam, itu harusnya dari Al-Quran dulu yang pertama. Ini nggak dari Al-Quran loh. Nih kita lihat di sini namanya. Saudara mungkin yang udah pernah ke Israel ya, nanti aneh. Perhatikan nih. Nih. Ini kalau boleh tahu buku ini ngambil literasi sumbernya dari mana ya bro? Dari kisah-kisah yang baru ada di abad ke-20. Nih. Loh, berarti kalau Catatan kakinya. ngambil kisah-kisah dari abad ke-20 masih ngambil literasi dari Alkitab dong? Betul sekali, sangat betul sekali. Ini nanti masih bahas-bahas tentang kitab sucinya orang Kristen. Masih bahas Alkitab kami, saudara yang nonton nih. Nih, tapi saya mau ke sini dulu. Ini yang lucu nih. Sejak kapan Danau Tiberias jadi Danau Tobari? Nih. Sejak kapan Kapernaum Itu nyamar hati-hati maksudnya siapa ya? Saya gitu. Nggak usah ditanggepin yang komentar mah, netizen, biarin aja. Saya juga dibilang Islam abal-abal, ini saya nggak tanggepin. Nggak apa-apa Bang Shin, kita fokus aja. Teman-teman yang di bawah nggak usah menghakimi ya. Jangan belajar untuk menghakimi. Saya nggak ngomong dengan yang Islam, karena yang Islam nanti mereka bilang saya sok ini. Saya ngomong sama teman-teman sesama Kristen ya. Ingat jangan menghakimi. Ya. Kita lanjut ya, kita fokus. Ini Kapernaum. Ini Kapernaum ini jadi Kufurnahum ini dari mana? Sorry, ini saya nggak paham. Coba bisa diperjelas nggak ya? Iya, jadi di dalam buku ini dituliskan lokasi-lokasi yang harusnya seperti ini tulisannya. Kapernaum. Ya, jadi Kapernaum. Yes, ini dari mana datanya? Gitu. Ya kan? Tiberias, Danau Tiberias di Israel. Sejak kapan dia di Danau Tobari? Apa Ini nama masalah Danau Tobari? penyebutan nggak bro? Enggak nyamat penyebutan. Jadi ini wilayah-wilayah yang disebutkan ini semua ngutip tapi diubah-ubah. Gitu. Diubah-ubah semuanya. Nah, sekarang kita fokus tadi masalah proses kelahiran. Bro kan pernah Kristen, bro? Ya, pernah Kristen dan pernah Islam. Harusnya bro menemukan kejanggalan di Islam sangat-sangat luar biasa, karena di sini kita akan bicarakan kejanggalan itu. Kita akan membandingkan dengan Alkitab. Kenapa? Kok nggak apple to apple? Yang satu pakai kitab suci, yang satu pakai buku, Joseph. Gue udah bilang berkali-kali. Naik ke sini, buktikan bahwa Quranmu lebih lengkap daripada buku tentang Isa ini. Buka Quran surah berapa, ayat berapa yang menceritakan lengkap tentang kehidupan Isa. Ini diceritain loh soalnya teman-teman. Mari kita lihat. Di sini. Mengutip surah At-Tahrim ayat 12 mengenai bagaimana dalam surah At-Tahrim ini Allah mereka berfirman apa? Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang yang taat. Perhatikan kata kami tiupkan di sini. Kira-kira menurut teman-teman kami di sini siapa? Tritunggal Maha Kudus ya. Oh, ini Al-Quran bro, bukan Alkitab. Mana ada Tritunggal? Dan ini Al-Quran. Mana ada Tritunggal? Kami di sini merujuk kepada siapa? Kita lihat di sini. Kami tiupkan ke dalam rahimnya. Kita juga lihat bagaimana proses pentiupan ini. Baca. Dalam ayat ini diungkapkan dengan kata ganti mudzakkar fi.
huruf H ini kembali pada kemaluan. Jadi ditiupkan ke dalam kemaluan yang bentuk kata dan pengertiannya muzakkar. Maryam putri Imran telah menjaga kesucian kemaluannya, lalu kami, sekali lagi kami meniupkan ruh kami dalam kemaluannya. Lu perhatiin ya. Nanti yang tiup-tiup kemaluannya siapa, kita lihat di sini. Ya, kita lihat sampai di sini. Para ulama mereka menegaskan bahwa malaikat Jibril, perhatikan, telah meniupkan ruh pada pembuka pakaiannya. Maksudnya, saya baca pelan-pelan, memegangi lubang pembuka pakaiannya dan meniupkan ruh padanya. Tiupan itu pun menyusup pada tubuh Maryam lalu memasuki rahimnya. Nih, ya. Jadi ini perhatikan, ini kami di sini ternyata merujuk kepada Jibril. Gitu loh. Jibril yang meniupkan ini. Yang meniupkan melalui apa? Melalui pembuka pakaiannya, ya, kemudian masuk ke dalam kemaluannya. Nah, semeliwir kali ya kalau bahasa kita. Bentar, nah, kita bentar. bandingkan dengan Jadi Jibril yang meniupkan, kami itu Jibril. Iya. Loh, ini kan pendapatnya jelas, pendapat ulama nih. Jibril Mereka di itu sini. bukannya satu entitas ya, tapi banyak gitu. Gimana ya? Jibril Saya itu kurang malaikat, bro, dalam mereka. Betul, Malaikat betul. itu. Di Kristen dan juga di Katolik kan dia itu satu entitas ya. Apa Satu saya- entitas gimana? Satu Malaikat. satu pribadi kan, nggak seperti kalau Tritunggal Maha Kudus kan tiga. Oh, ini kita lagi ngomongin malaikat, bukan Oke. Allah. Jadi terus juga perhatikan ya, Bro Sin ya, mohon maaf sebelumnya. Jibril dengan Gabriel, nih perhatikan. Gabriel dengan Jibril itu berbeda. Oh, Tidak itu sama. beda. Dia bukan masalah pelafalan Iya, begitu. bukan masalah pelafasannya. Kenapa? Nih, kita lihat. Makanya saya mau bandingkan dengan Alkitab. Nah, kalau Gabriel dan Jibril sama, perhatikan di sini. Saudara yang Kristen pernah baca nggak dalam Injil Lukas 1, ada nggak proses pentiupan seperti yang tadi kita baca di sini? Nggak ada. Once again, kalau misalkan tokohnya sama, harusnya ceritanya sama dan kelakuannya sama. Kita lihat di sini. Di sini, malaikat Jibril itu langsung apa? Nih, perhatikan di sini. Memegangi lubang pembuka pakaiannya. Perhatikan loh. Ini multitafsir, ini sangat ambigu ini. Saya mulai kelihatan Islamnya nggak tuh? Iya, saya Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah lanjut aja bro, nggak usah di ini. Jadi kita lanjut, kita fokus. Jadi di sini memegangi lubang pembuka pakaiannya. Ini yang ini Gabriel nggak pernah loh teman-teman loh. Ini namanya kurang ajar. Nyentuh-nyentuh perawan suci katanya. Ya, perhatikan di sini. Apa yang dilakukan malaikat Gabriel? Kita baca. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea, kepada seseorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekarang perhatikan saudara, saya mau fokus di satu ayat di mana Maria mengatakan seperti ini. Di ayat 34, perhatikan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki?" Kemudian kan malaikat Gabriel di sini kan jawab kan? Jawab malaikat itu padanya. Ada nggak di sini Gabriel bilang, "Sekarang Maria,
izinkan saya untuk memegangi lubang pembuka pakaian dan saya akan meniupkan Makanya roh. saya baru dengar ini juga. Nah, beda ya. Tuh. Ya, Ini dipegangin tuh. datanya kalau yang itu buku itu dapetnya dari mana ini kalau boleh tahu? Dari tafsir ulama nih. Oh, Catatan kakinya. tafsir. Al-Qasas Al-Qur'ani Urth Waqa'i wa Tahlil Ahdath. Nih. Iya, jadi di mereka itu kan 4 sumber hukum Islam, bro. Bukan Islam, 4 sumber hukum Islam. Bro, Al-Qur'an. boleh nyalain kamera nggak? Gua Siapa? mau nyalain kamera nih, nggak, kamera gua nggak bisa soalnya. Oh, nggak bisa, teman-teman. Dia masih followersnya masih kurang. Udahlah, teman-teman, gak usah repot. Oh ya udah, oke, maaf. Nggak apa-apa. Nggak, maksudnya saya ngomong sama yang komentar. Yang komentar kan Terus lanjut. Kita lanjut ya. Oh, Jadi iya. Benar-benar. Jadi tidak ada namanya istilah seperti pembuka-pembuka. Jadi jelas Gabriel ini berbeda. Kemudian kita lihat di sini, ya. Kita lihat lagi, lanjut lagi mengenai itu kan Gabrielnya, Jibrilnya berbeda dong berarti. Nah kita lihat Marianya ya bro ya. Atau kita dari proses kelahiran deh, dari proses dikandungnya. Bro tahu nggak berapa lama Isa dikandung di dalam rahimnya Siti Maryam kalau dalam Al-Quran? Tahu nggak? Saya mau kasih tahu nih. Tapi saya tanya dulu, bro tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Lihat baca di sini. Kita baca di sini. Dr. Salahuddin Al-Khalidi cenderung mendukung pendapat dari siapa? Yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini teman-teman kalau yang ada nggak tahu, ini adalah sahabatnya Nabi. Salah satu dari sahabatnya Nabi, Abdullah bin Abbas. Dan ini yang berpendapat siapa? Dr. Salahuddin Al-Khalidi. Yang mengatakan apa? Bahwa, kita baca di sini. Kehamilan Maryam dengan Isa Al-Masih tidak lebih dari beberapa jam. Jeder. Enggak sih, itu kalau menurut Alkitab beda sih. Kalau soalnya kan selama proses perjalanan, kalau ini correct me if I'm wrong ya. Setahu saya kan selama di kandungannya si Maria itu dengan Santo Yusuf itu kan dia dalam perjalanan ya, dan itu aja mengandung. Jadi nggak mungkin dong beberapa jam. Itu aja logika paling dasar. Ini beberapa jam loh, perhatikan. Jadi ini kayak niup balon. Atau kalau dalam istilah orang-orang nyebutnya hamil anggur. Ya loh. Ini jangan bahas, tolong jangan bahas ini bayi anggur. Adik saya meninggal karena bayi anggur. Oh, mohon maaf sebelumnya. Tapi maksudnya dalam istilah yang orang-orang sebutkan ini kan dikatakan sebagai hamil anggur. Sedangkan kalau disamakan dengan konsepnya Bunda Maria, itu kan berbeda, bro. Tadi sudah bilang, gitu. Jadi ini sudah berbeda sekali, gitu kan. Ini baru kehamilan. Nah, lanjut bagaimana ketika melahirkan. Kita lihat melahirkannya. Ini makanya saya bilang aneh loh. Saya nggak tahu ini. Ini ulama, ini baca nih. Ini salah satu sahabat Nabi. Bro, Abdullah bin Abbas. Fasih Al-Quran juga nggak bro? Kalau sedikit fasih mau sedikit nanya, boleh nggak sih? Oh, apa itu? Di salah satu Al-Quran itu saya pernah baca, itu kalau nggak salah perangilah apa ya? Sebentar, saya coba cari. Kafir, surah At-Taubah ayat 123. Tadi sempat saya tampilkan kok. Oh iya ya, ada ya. Berarti saya lagi nggak join itu. Ada ya? Perangilah orang-orang kafir gitu kan? Iya, terus sama bunuh ya apa ya? Sebentar ya, saya coba cari deh. Ada nggak sih, bentar ya? Oh ya, perangi ya Pak. Iya. Dan bunuhlah mereka, Al-Baqarah ya, 2191 ya. Betul. Kenapa? Ya kalau memang Allah dengan Allah itu sama, kenapa dia mengajarkan umat Islam untuk melakukan tindak kekerasan? Kamu nanya sama saya juga bingung. Kenapa Tuhan mereka seperti itu? Saya nggak mau jawab. Jawabannya pasti wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu kan gitu. Terus jadi mau ngomongin ke situ apa yang Isa dan Yesus ini sudah selesai? Isa aja bro, menyeramkan soalnya kalau yang tadi itu agak menyeramkan, agak dakdikdukser kita dibuatnya gitu. Nah, kita lanjut sama yang ini bro, nanti bro juga akan sangat tercengang ya. Tercengangnya di bagian mana? Nah kita lihat di sini. Di halaman sebentar ya teman-teman ya. Oh kelewatan. Oh salah kelewatan.
Nih, kita baca di dalam surah Maryam, ayat 22 sampai 23. Ini terjemahannya, teman-teman boleh ngecek terjemahannya benar apa enggak. Waktu itu sudah pernah dibuktikan terjemahannya benar, tapi kalau masih yang belum percaya silahkan cek sendiri. Saya nggak mau jadi babu kalian, apalagi yang Islam yang nyuruh-nyuruh. Kita baca dalam surah Maryam ayat 22 sampai 23. Maka ia dalam kurung Maryam mengandung lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia dalam kurung Maryam berkata, wahai, perhatikan di bagian ini. Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Perhatikan loh, Siti Maryamnya mereka mengalami apa di sini? Mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf sebelumnya. Aku mati sebelum ini. Yes, depresi. Kemudian dikatakan apa? Aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ini Maryam dikatakan di sini apa? Mengharapkan kematian. Ini depresi loh, mental illness sih. Maryam. Bentar, ini datanya dari mana lagi yang ini? Loh, ini dalam surah Al-Quran, makanya bro tadi saya sempat disclaimer. Kalau ada yang nggak percaya bunyinya seperti ini surah Maryam ayat 22 sampai 23. Dan ini adalah tafsir ulamanya nih. Adil Arwani dalam Ta'amulat fi Suratul Maryam nih mengatakan juga sama. Maryam mengharapkan kematian. Ya kalau kita bilang ini mental illness kok, depresi. Loh, dikatakan di sini apa? Mohon maaf sebelumnya ya, seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Siti Maryam nggak diperhatiin katanya. Sendirian dia dibully kali ya, dilupakan. Loh, ini berbanding kebalik langsung, Bu. Benar-benar kontradiksi banget. Perhatikan, ini nyanyian pujian Maria. Maria di sini nggak mengalami depresi, mengharapkan kematian, nggak. Baca di sini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Baca di ayat 48, saudara, saya garis bawahi ini. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini penghujatan kepada Bunda Maria. Nih, dikatakan mengharapkan kematian, juga dikatakan apa? Tidak diperhatikan dan dilupakan. Ini lain ngomong, ini Bunda Maria kita mengatakan apa? Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sama nggak kira-kira? Kalau misalkan yang satu, ya? Maaf ngekat, mau nanya, untuk itu yang Siti Maryam tersebut, datanya dia dari mana ya, kalau boleh tahu ya? Ini tadi saya udah ngomong dalam surah Maryam ayat 22. Kan surat Maryam itu dia ngambil dari mana? Dari ucapan Maryam yang tertulis kah atau gimana kah? Kalau katanya Islam sih itu wahyu Allah dari wahyu Allah kepada kepada Muhammad melalui malaikat Jibril ya. Jadi harusnya Allah yang kasih tahu. Nggak mungkin orang lain kasih tahu. Kalau menurut klaim mereka, kan kata mereka Al-Qur'an ini perkataan Allah gitu kan. Al-Qur'an ini kan wahyu dari Allah gitu. Ya kalau misalkan konsep logika yang sama, jadi ini dari Allah. Ya berarti kalau kita bisa ngomong berarti Allahnya apa? Ya kalau saya sering ngomong sih lebih update lambe turah kayaknya. Nggak gitu juga sih. Ya, loh iya, lebih update-nya tuh maksudnya nggak ada misinformasi, nggak ada namanya itu salah-salah nyontek tapi salah gitu loh. Ini udah jelas banget loh. Ini kan yang satu diperhatikan, telah memperhatikan. Yang satu mengatakan tidak diperhatikan. Seseorang yang tidak diperhatikan gitu. Ya. Oke. Bro, boleh kita loncat ke bagian akhir nggak bro? Yang dimana Yesus yang disalibkan dan Isa tidak. Oke. Siap. Bentar ya, saya buka dulu. Saya agak lupa, kemarin itu saya lupa untuk menandakan ininya. Ntar halaman 400-an kalau nggak salah, 400 berapa ya? 400. Pakai bahasa Injil Barnabas. Aneh buku ini. Iya, serius. Buku ini bahas Injil Barnabas? Iya. Nggak jelas, nanti kita bahas tapi kayaknya nggak penting juga, saya sudah baca. Ini saya sudah kelar baca ini. Kayaknya saya hafal halaman-halamannya. Nih, halaman 501 kita baca dalam bagaimana peristiwa penyaliban itu teman-teman. Nih, lo bayangin deh, mereka bisa tahu harinya itu pada saat penyaliban Yesus itu. Lihat ini.
Perhatikan ya. Peristiwa Peristiwa itu bertepatan pada hari Jumat setelah asar, malam Sabtu. Lu pernah mikir nggak di zamannya Yesus ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya? Itu pembagian dari mana coba? Nggak ada, bro. Nggak ada. Emangnya udah ada waktu sholat asar gitu ya? Sholat maghrib? Ini kok bingung, makanya ini tuh kalau dikatakan nggak valid yang nulis profesor, dokter, lulusan fakultas universitas ternama di Arab gitu loh. Iya, itu datanya dari mana ya? Nah, lu nanya sama gua kan tadi nanya. Kita sama-sama bingung. Ini, tuh, peristiwa itu bertepatan pada hari Jumat setelah asar, malam Sabtu. Ya, tipikal orang Islam kalau ngasih tahu kapan waktu, kapan mau nongkrong abis asar. Nah, ini. Ya, kita lanjut di sini. Nah, kita baca nih. Di sini ya, kita baca di sini. Mereka orang-orang Yahudi mengepung rumah Nabi Isa dan para sahabatnya. Tatkala Nabi Isa mengetahui kedatangan mereka, dan tentu saja mereka masuk ke dalam rumah. Perhatikan saudara, ini baru satu kalimat. Pertanyaan saya yang orang Kristen. Yesus ketika dalam malam penangkapannya, ketika ditangkap oleh tentara Romawi dalam Matius 26, ayat 48 sampai 54, di mana Yesus? Di rumah atau di Taman Getsemani? Taman Getsemani. Nggak di rumah ya? Yesus kita nggak pengecut ya? Yesus kita nggak pengecut ya? Di Taman Getsemani. Ini di rumah. Ini dari sini aja udah berbeda lokasinya. Ya, ini baru permulaan. Oke, kita baca tapi. Ada yang menarik nanti. Atau ia yang akan keluar menemui mereka. Ia berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bersedia dijadikan serupa denganku, maka ia akan menemani aku di sorga. Luar biasa loh. Pengecut, gak berani menghadapi sendiri, mengorbankan orang lain yang tidak tahu apa-apa ini. Ya. Siapa di antara kalian yang bersedia dijadikan serupa denganku, maka ia akan menemuiku di sorga. Lalu ada salah seorang pemuda dari Hawariun. Ini nanti teman-teman jangan nyamain dengan murid Yesus ya. Karena menurut mereka Hawariun ini ada yang berjumlah 12, ada yang berjumlah 17. Sedangkan kita tahu murid Yesus itu 12 orang loh, nggak ada 17. Ya. Oke, kita baca di sini. Ini memang nuduh orang agama tumbal, agamamu sendiri menumbalkan orang nih, bro. Ya, yang Islam ya. Lalu ada salah seorang pemuda dari Hawariun yang bersedia menggantikannya, namun seolah-olah pemuda tadi dianggap remeh oleh Nabi Isa. Wah, nggak tahu terima kasih ya. Udah dibantuin, malah dianggap remeh. Ini kalau saya bilang bukan kacang lupa kulit apa ya istilahnya ya. Pokoknya nggak tahu diri lah ya. Ya, seolah-olah pemuda tadi dianggap remeh oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengulang tawarannya untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Akan tetapi dari semua muridnya hanya pemuda tersebut yang menyanggupinya. Kemudian Allah menjadikannya serupa dengan Nabi Isa. Jadi ini stuntman ini, ya, tumbal proyek. Sehingga seolah-olah ia adalah Nabi Isa. Lalu perhatikan cara dia terangkat ke langit dulu. Kan dikatakan dia nggak disalibkan, diangkat ke langit, betul nggak teman-teman yang baca cara dia diangkat ke langit nih. Lalu terbukalah sebuah loteng di atap rumah dan Nabi Isa pun merasa kantuk dan tertidur, lalu dia diangkat ke langit. Pertanyaan saya, kira-kira kalau mereka sebut pengangkatan Nabi Isa disebut mukjizat, apakah loteng di atap rumah yang tergeser ini juga bagian dari mukjizat Allah? Atau Allah lagi nyuruh kuli borongan atau kuli harian untuk menggeser atap ini? Lalu apakah atap loteng yang udah tergeser ini dikembalikan ke tempatnya? Masa sih rumah orang jadi bolong gara-gara cuma ngangkat si Isa? Lucu. Ini loh, bukan narasi saya ya. Ini narasi ada ditulis. Kalau kamu mau protes nih, juga ya. Protes ke sini. Nih. Nah, saudara, apa yang bikin saya itu nggak terima dengan ini? Ya, apa yang bikin saya nggak terima dengan ini? Kenapa? Perhatikan loh. Ini kan dia diangkatnya dengan cara terbuka atap loteng. Saudara tahu nggak desain rumah di padang pasir pada zaman itu, padang gurun? Tahu kan? Kotak-kotak kan ya? Kotak-kotak, lalu bingung kan diangkatnya bagaimana? Anggaplah atap jerami gitu kan. Berarti kan jeraminya ini diangkat, kebuka gitu kan. Entah terbang atau entah kegeser. Zaman dulu di daerah
itu bukan modelnya, bukan pakai jerami tapi pakai kayak apa sih, tanah liat, jadi bentuknya keras gitu ya, kotak-kotak gitu ya, atau saya Iya, salah ya? makanya saya juga bingung. Iya, gue juga bingung kalau disebut kotak nanti nggak lucu. Jadi kan begini, kalau modelnya kotak, loteng keangkat, berarti anggap aja kayak kepotong setengah dong, di atasnya berarti hilang. Kalau jerami, ya iya dong, ya logikanya kan begitu. Oke, berarti ketika dipotong itu kan pasti ada debu-debu tanahnya kan ya? Ya, Debu pasir kan? Nah, ini yang lucu, ketika Isanya terangkat ke langit, ini berarti mau nggak mau ketika tergeser atau terangkat atau terbelah atau jadi separuh, itu kan ada debu-debunya, padang pasir loh ya. betul. Nah, kita baca dalam Kisah Para Rasul, peristiwa pengangkatan Yesus, terangkatnya Yesus ke sorga. Kita baca Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Nih. Yesus ini yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ya, ayat yang 11. Perhatikan ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saya tanya sama orang-orang Kristen, saudara rela nggak nanti melihat Yesus datang kedua kalinya dengan cara atap loteng rumah kegeser? Atau Yesus itu nanti ketutup debu pasir? Sementara kalau Yesus naik ke sorga di sini, ditutup apa teman-teman baca? Awan yang menutup Awan dia. menutupnya. Yes, kemudian ada malaikat ya, dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, ini malaikat. Kalau Yesus datang dengan cara yang sama berarti ditutupi awan dan bersama malaikat. Ini perkataan Tuhan Yesus saya sudah sering kasih tahu, ada dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 tentang kedatangan kedua kalinya, Bro. Yesus sebelum naik ke sorga tuh sudah kasih tahu loh. Nih. Matius 24 ini sebelum penyaliban dia ya. Ayat 29 sampai 31 baca. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sama nggak dengan Kisah Para Rasul ketika malaikat mengatakan Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Berarti ketika Yesus naik ke sorga kan saudara perhatikan, dia tertutup awan, ada malaikat, ya, disaksikan orang. Ketika dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik yang ke sorga, berarti sesuai nggak dengan Matius tadi 24 ayat 29 sampai 31? Ada awannya, nih, ada malaikat-malaikatnya, dan ada orang-orang pilihannya. Kemudian apa dikatakan apa? Semua bangsa akan meratap. Sesuai nggak kira-kira? Sesuai loh. Bahkan kalau kita mundur ke belakang lagi, nih kita buktikan dalam Matius 16 jauh sebelum Yesus disalibkan, ditangkap dan seterusnya. Kita lihat dalam Matius 16 di sini. Nih, Matius 16 ayat 27 baca. Nih. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan siapa? Malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuh sama. Jadi konsepnya ini kalau kita ngikutin pemahaman ya, ini kesimpulan ya, conclusion ya. Saya rasa ini cukup ya untuk membedakan atau untuk memberikan penjelasan tentang Yesus dan Isa. Konklusinya, konsekuensi logis kalau Anda menerima pemahaman Yesus adalah Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran mereka, ya kamu menerima nanti kedatangan Yesus dengan cara yang konyol seperti itu. Dan kamu menerima dengan cerita-cerita yang sangat menghujat dan bahkan memelintir ajaran kekristenan. Dari mulai proses kelahiran, ya, proses dikandung di dalam rahimnya perawan Maria, dan seterusnya. Saudara, konsekuensi logisnya seperti itu kalau menerima. Oke, bro bisa jelaskan nggak sifat ini thank you banget ya sebelumnya, ini bagus banget topiknya, saya jadi lebih tercerahkan. Memang ada banyak kejanggalan kalau dari saya pribadi, alasan kenapa saya meninggalkan Islam karena
Logika saya seperti ini. Islam itu kan ada, kalau tolong dikoreksi ya kalau saya salah ya. Islam itu ada 200 tahun ya, benar nggak sih? Atau berapa abad setelahnya kan? Setelah 600 abad setelah. Oh maaf, 7 600 abad. 6 abad, Lalu 7 abad. dia, ya 600 abad. Setelah itu 6 abad. 600 abad kebanyakan. Maaf, 6 abad ya. 6 Satu abad 100 tahun. Oh ya maaf. 6 abad setelah peristiwa tersebut. Lalu mereka bisa mendapatkan data-data itu lebih akurat daripada murid-muridnya aja, itu udah dipertanyakan buat saya. Itu yang membuat saya kayak oke, ini agak aneh gitu. Dan belum lagi di dalam Al-Quran saya membaca, waktu itu kan saya belajar ya. Dan di situ ada tulisan-tulisan yang menurut saya kok ngajarin untuk melakukan tindak kekerasan, lalu ada mengatakan tentang masalah salah satu sifatnya Allah, yaitu Allah itu maha pencemburu. Saya nggak bisa menerima konsep itu, Bro Joseph. Dan kebetulan ternyata di Alkitab juga sama, ada membahas mengenai Allah itu adalah maha pencemburu. Bukan maha. Sebab Allahmu adalah Allah yang pencemburu yang akan membalaskan dosa bapakmu. Begitu kan? Iya. Dalam perjanjian lama. Dan ya, jadi saya ingin dapat kejelasan aja lebih lanjut gitu loh. Untuk mengenai masalah hal tersebut. Oke. Bisa dijelaskan nggak ya? Itu gimana sih konsepnya? Nah, itu siapa tuh ngomong Khairil Makirin tuh? Coba jelasin deh. Oke, jadi berbeda dengan Khairul Makirin ya. Kalau berbicara mengenai alam pencemburu itu, saudara bisa buka dalam Ulangan 4 ayat 24. Kita baca dalam Ulangan 4 ayat 24, ini nanti lebih jelas lagi mengatakan apa? Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Saudara jangan fokus yang ke Allah cemburunya aja. Coba, kenapa nggak komentar? Kok Allah itu api yang menghanguskan? Berarti apakah Allah itu api gitu? Allah itu neraka? Karena kan api kan diasosiasikan dengan hukuman neraka gitu ya. Nah, apakah Allah itu neraka? Ini dipahami gini. Alkitab adalah suatu kitab yang kalau misalkan kita baca dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian, Bilangan, Keluaran, Imamat, itu menggunakan gaya bahasa. Saya sebutkan ya salah satunya gaya bahasa antropomorfis. Apa itu gaya bahasa antropomorfis? Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis kitab untuk bisa mendeskripsikan, menggambarkan Allah melalui bahasa yang dipahami oleh manusia. Contoh, gak hanya dalam Ulangan 4 ayat 24. Gak hanya Ulangan 4 ayat 24. Saudara buka Bilangan 23 ayat 19. Itu ayat yang sering juga diprotes oleh orang Islam, yang sering dibawa oleh orang Islam. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan apa? Bilangan 23, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia. Kan gitu, benar nggak? Nah, atau baca dalam kitab Kejadian, ketika dikatakan apa? Allah sungguh menyesal. Nah, lalu kemudian dikatakan, masa Tuhan menyesal? Nah, ini yang disebut dengan gaya bahasa antropomorfis. Jadi menjelaskan bagaimana Allah itu dengan menggunakan gaya bahasa manusia, menjelaskan Allah dengan menggunakan pendekatan manusia, gitu. Kenapa? Loh, untuk memahami bagaimana Allah ya kita harus menggunakan gaya bahasa manusia. Ketika dikatakan Allah pencemburu, artinya sangat besar cinta dari Allah ini, sehingga sangat mengasihi anak-anaknya, gitu. Jadi pencemburu itu bukan gampang kayak cemburu seorang pacar dengan itunya, bukan gitu ya. Contoh kita baca lagi misalkan, sebentar saya buka dalam bentar ya teman-teman. Jadi sembari nunggu ya, ini agak lemot jaringannya teman-teman. Saya mau buka ini langsung dari ini sebentar. Bentar saya mau give dulu. Makasih bagus banget nih. Give apa? Thank you. Jadi dikatakan Allah pencemburu itu ya karena tadi ya dalam gaya bahasa antropomorfis. Kemudian kita memahami bagaimana Allah itu tidak hanya menyatakan dirinya kepada Nabi. Makanya gini bro, saya itu selalu membuka dengan mengatakan karena kita memahami Allah sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 1. Gitu. Ibrani 1 ayat 1 kan dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi.
Jadi Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi nih. Dan nabi-nabi yang dikatakan ini contoh Musa. Musa menuliskan kitab Kejadian, Bilangan, Keluaran dan seterusnya. Nanti ada Raja Daud, ada Yesaya, ya kan? Nah, itu menuliskan itu dengan menggunakan gaya bahasa, salah satunya Musa itu menuliskan dalam gaya bahasa antropomorfis. Disampaikan dalam gaya bahasa manusia. Sehingga kita memahami Allah sebagaimana kita memahami dia dalam pendekatan manusia. Jadi ketika Allah dikatakan menyesal, dikatakan penyemburu, bukan literal artinya beneran Allah punya penyesalan seperti kita menyesal sesama manusia. Gitu. Oke, ya. Begitulah teman-teman ya. Jadi ketika Joseph ini melibas seseorang itu dia tanya dengan luar biasa ya. Ditanya dulu apa yang kamu ketahui tentang Allah Tritunggal ya. Jangan-jangan apa yang kau pahami itu sudah salah. Makanya dia tanya-tanya dulu kawan-kawan. Ini memang begitu kawan-kawannya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan mereka itu memang perlu diperjelas karena otak mereka nggak jelas soalnya. Oke, kawan-kawan terima kasih ya semua sudah menyaksikan siaran ini. Terus dukung channel ini kawan-kawan dengan cara like, subscribe dan share video yang ada di channel ini guys ya. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih Bang BTN, Nino, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi dalam tayangan berikutnya. God bless you guys.